begitu dengan secara langsung? Mungkin mau tambahin. Tidak pernah sama sekali. Saya ketemu beliau itu pada waktu beliau dereke Menteri PUPR. Itu saya kejar. Iya. Bapak Bupati saya kejar, saya nututi Gusto Mabi karena apa? Yang membawa uang aspirasi 120 miliar kan beliaunya. Iya. Saya minta belas kasihan sama beliau supaya pasar jangan sampai dipindah. Kalau saya kepinginnya dibangun di tempat itu. Saya ketemu beliau cuma satu itu kali pun di dalam pasar. Itu pun hanya kunjungan kan? Iya, beliau mendirikan Gusto Mabi, Menteri PUPR. Sedangkan kemarin kunjungan 2021 pasar, biasanya kalau Ramadan akhir kan sidak. Iya, betul. Itu diwakilkan sama wakil bupatinya. Oh, ya kemarin kan biasanya kan juga ada ukur ulang alat-alat dan lain sebagainya, sidak harga dan lain sebagainya, survei harga. Sejauh ini nggak ada. Wah, nggak pernah sama sekali saya ketemu sama beliau. Ketemu sama satu kali. Sejak 2019 sampai 2022 hanya satu kali berkunjung ke pasar Kota Rembang. Sosok Bupati Rembang Haji Abdul Hafid. Iya. Satu kali. Dan itu Pemkab Rembang beberapa kali muncul di media berstatement, entah itu dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM yang menangani pasar, Indakop, ataupun Pak Sekda, ataupun Pak Bupati secara sendiri. 2023 itu sudah ada anggarannya, Pak, 120 miliar dari Kementerian Pusat. Dan Rembang, data dari media lagi, satu-satunya kabupaten yang mendapatkan alokasi pembangunan pasar Kota Rembang se-Indonesia Raya ini oleh Kementerian PUPR untuk membangun pasar dengan solusi dipindah. Ini versinya Pemkab begitu. Dana sudah clear, perizinan sudah clear dan sebagainya. Ketika Erik sendiri menanggapi seperti apa, Pak? Ya, saya akan berusaha untuk menjawab terkait dengan media yang saya garis bawahi ada dua. Yang dari Kepala Dindakop dan dari teman kita lembaga yaitu Mas Nardi. Kalau dari Pak Mahfud, Kepala Dindakop ini mengatakan bahwa seperti tadi disampaikan oleh panjenengan bahwa pasar akan dibangun nanti di tahun 2023 dan anggaran sudah siap. Beliau mengatakan demikian, bolehlah itu karena bebas ya berbicara. Tetapi karena anggaran ini dari APBN ya, dari pusat ya, saya kira tidak semudah itu menyampaikan kalau ini data tidak valid. Ya. Karena apa? Kami juga punya link ke Jakarta ya. Terkait dengan anggaran pembangunan pasar di Kota Rembang ini seperti disampaikan oleh beliau Pak Mahfud ini, katanya Rembang menjadi prioritas pertama ya, terkait dengan pembangunan pasar di Kota Rembang dan itu direlokasi. Tetapi kalau menurut judul berita yang kami baca, itu atasnya itu adalah revitalisasi bukan relokasi. Sehingga kami yakin bahwa anggaran tersebut untuk revitalisasi pembangunan di tempat yang kita tempati sekarang. Ini menurut saya demikian. Kemudian yang disampaikan berkali-kali oleh teman kita itu Mas Nardi ini karena beliau mengatakan bahwa dari semua saudaranya, katanya adalah demikian, saudaranya mendukung pasar dipindah, tetapi di sana di dalam pasar itu ada saudara dari Mas Nardi sendiri, saya sebut namanya sekarang tidak apa-apa, yaitu Iwardi, jual sandal, sepatu, tas, itu saudaranya Mas Nardi. Beliau menolak pasar dipindah. Tetapi apa yang disampaikan oleh Mas Nardi tadi, beliau mengatakan dia dengan saudaranya mendukung pasar pindah. Nah, ini tidak sesuai apa yang di lapangan menurut saya.
sekali lagi muncul klaim-klaim seperti Iya, itu. iya. Dukung, nolak, Kalau dukung, nolak. klaim Pemkap itu sudah punya data 60%. Betul. Saya juga punya data. Kalau perlu, marilah kita ketemu antara Pemkap dengan pedagang, adu data. Kalau data kita kan pasti ada. Yang sudah kita kirim ke Pemkap, ke Jakarta, ke Gubernur. Ini fakta ada. Artinya statement-statement dari Pemkap Rembang, entah itu lewat dinas ataupun siapalah, intinya dari Pemkap, berbicara tentang 2023 anggaran sudah ada dan siap dibangun pasar baru. Itu sebenarnya untuk P3R sendiri tidak cukup menggubris, begitu Pak? Ya, sementara ini kalau kemarin-kemarin memang kami berpikir ya, merasa resah, gelisah, karena proses ini sudah lama ya. Betul, betul. Sehingga membuat kita ini lelah ya. Yeah. Dengan adanya berita-berita ini membuat kita semakin gelisah. Tetapi akhir-akhir ini kami biarkan itu berita kita anggap angin lalu. Karena apa? Kami juga punya data yang di tahun 2023 ini tidak ada anggaran dari APBN untuk masuk di Kota Rembang terkait dengan pembangunan pasar pindah atau relokasi. Kalaupun memang mungkin barangkali P3R bisa mengusulkan atau barangkali pihak siapa gitu ya melakukan survei bareng begitu. Itu itu sudah sering kami sampaikan baik kepada pengelola pasar dan kepada tokoh, sudah sering kami sampaikan. Ayo kita bareng-bareng masuk ke pasar untuk apa namanya? Pendata atau polling. Tapi tidak pernah sampai saat ini. Bu Tuti barangkali Bu, jenengan bisa menjelaskan bagaimana proses survei yang dilakukan oleh P3R? Kalau survei dari kita, Mas, kita kan setiap lorong itu kan ada koordinatornya. Betul. Koordinator itu keliling satu-satu. Saya dampingi. Kita tanyain, kamu setuju tidak pasar dibangun di barat? Kalau setuju ini tanda tangan sini, kalau tidak setuju ini. Nah, salah satu pedagang itu ada yang ragu. Aku nggak berani tanda tangan loh, nanti nak salah. Ya udah kita isi kosong karena dia tidak mau tanda tangan karena dia sudah buta. Itu saya tulis namanya, alamatnya kita kosongkan karena dia tidak tanda tangan. Gitu. Kalau memang berarti itu pure gitu ya. Iya, kalau memang tidak ada paksaan kan. Enggak, kita enggak pemaksaan. Tidak ada intervensi sendiri dari P3R. Oke. Tapi kan sebenarnya mungkin bisa dijawab Mas Nizar atau Pak Tono. Iya. Soal dan Pemkap sekali lagi lewat media, perizinan itu sudah komplit. Perizinan AMDAL, terus kajian empiris dan lain sebagainya itu sudah komplit, makanya anggarannya diklaim sudah ada. Gitu. Sedangkan kan sebenarnya kalau nggak salah, mungkin bisa dikoreksi juga. Salah satunya kan juga harus ada persetujuan dari pedagang. Gini, berarti Mas Jijin, terkait kayak persyaratan atau dokumen berkas, informasi apapun yang diberikan ke publik, artinya ketika misalkan itu berbentuk data atau kajian, itu perlu diuji. Atau enggak misalkan itu tesa, harus ada antitesanya. Nah, data itu dikatakan bahwa mereka mengklaim lengkap. Saya tapi bisa mengatakan lagi, dan kami inilah di internal kepengurusan, tapi tidak valid ketika itu memang belum diuji. Bahkan kami pun tadi seringkali menyampaikan, baik melalui surat resmi ataupun yang mungkin di antara kita ada humas punya kedekatan ke Disub, ke Indakop yang berkaitan tentang pasar. Misalkan terkait parkiran ke Disub, terkait pembangunan ini bisa kita ke PUPR atau ke Indakop. Kita mengadakan survei atau tadi loh, misal dari dinas pun mau, kami legowo. Kami siap untuk mengawal bareng, tapi dengan catatan tidak ada alih-alih kop yang misal ini buat pendataan tentang dagangannya apa, misal kayak konveksi, terus jual sendal, jual manik-manik, perhiasan atau yang mungkin kelengkapan-kelengkapan rumah. Jangan kopnya yang kayak bahasanya itu di luar konteks. Ini seperti apa? Pernah ada survei yang di luar itu pun bisa dikatakan 2 atau 1 kali ya. Itu pun kita bahkan kita minta untuk ditemenin. Itu pun juga prosesnya saya kira kan selama ini sudah ada pendataan sebelum beliau-beliau ini juga dipasang.
Artinya mungkin saya di forum ini yang sangat mudah kan. Data-data itu pun yang sebelumnya sudah ada, misal kayak Pak Tono sendiri jualan konveksi atau jilbab, itu sudah pernah diisi. Nah itu ada lagi survei yang dari Indakop, dan itu resmi loh, ada pengurus, ada pengurusnya dari dinas ya, ada pegawainya ya katakanlah. Nah mungkin ini kan di forum publik seperti ini yang disampaikan ke podcast, kalaupun memang mereka ada, monggo kami dari pengurus sangat siap untuk mengawal, tapi kalau judulnya benar-benar itu untuk kesepakatan, setuju atau tidak. Jadi jangan kopnya ini, nanti mintanya ini. Nah kami pun kan ada upaya untuk mengawal juga, karena pedagang juga termasuk dari anggota beliau P3R. Tapi sebenarnya kan kayak gitu selesai harusnya di tingkat kepengurusan P3R. Saya akan menambahkan terkait dengan persyaratan tadi yang disampaikan oleh Mas Didin. Pemkab ini kan sudah klaim bahwa persyaratan lengkap. Nah, oke lah lengkap, tetapi masih ada satu menurut kami persyaratan, yaitu tanda tangan dari pengurus P3R yang belum dimiliki oleh Pemkab sampai hari ini. Dan kami pun saya kira tidak berani selaku pengurus ini akan taken serta merta, karena di belakang kita ada 1.000 berapa orang ini. 1663 sama dengan yang mereka. Itu. Kemudian terkait dengan statement dari atau berita yang sudah beredar dari dan Kepala Dindakop ini ada benarnya, tetapi juga ada salahnya. Benarnya adalah dia mengatakan pasar harus dipindah karena pasar ini sudah overload, banyak pedagang yang di luar. Benar, memang benar. Karena apa? Pedagang di luar ini awalnya adalah 1-2, bukan pedagang dari masyarakat biasa, punya penghasilan dibawa ke pasar, di jalan, di luar pasar lah ya. Laku, kemudian besok lagi datang lagi, kemudian besok lagi bukan hanya hasil pertanian mereka, ngulai di tempat saudara atau tetangganya pasar 1-2 akhirnya tambah. Kemudian yang di dalam ini cemburu sosial karena di luar jualan laku, saya di dalam tidak laku. Padahal saya ini betul-betul pedagang resmi Kartadak, harus bayar retribusi tiap hari atau tiap bulan. Sehingga mereka ikut keluar dan dibiarkan sampai sekarang, membiarkan sampai sekarang. Sudah pernah kita sampaikan ke Pemkab, dinas terkait, tapi sampai hari ini tidak ada pernah penanganan hal itu. Tidak ada tanggapan. Ini benarnya memang benar macet jalan ini. Karena berarti, dibiarkan. Kesannya berarti gini, Pak, semenjak muncul wacana pemindahan pasar Kota Rembang ini, ada kesan pembiaran. Iya, betul. Apapun itu. Itu entah tentang parkir, itu ucapan itu tidak saya pribadi, tapi banyak dari teman-teman mengatakan demikian. Di luar pagar ini ada yang jualan, kemudian di depan jualan ada parkir. Kalau kita sampaikan kepada pedagang pasar atau satpol pp, parkir ini bukan urusan saya. Betul. Ini urusan Dishub. Nah, mestinya Dishub, satpol, Dindakop ini jalan sama-sama, muter patroli kan. Itu kan memang kan kesan yang bisa kita artikan sendiri. Ya, gitu. Bagaimanapun kan Pemkab setidaknya setelah ini juga kita harapannya bisa ngobrol dengan pihak Pemkab sebagai keberimbangan ini nih. Kembali saya sampaikan gini Mas Didin, artinya berbagai problematika yang ada di sekitar pasar, problem solvingnya adalah kembali ya ke dinas, karena memang yang bekerja untuk kami ini untuk menertibkan itu beliau-beliau. Kami ini mempunyai gagasan wacana, bahkan hari ini pun kita ada agenda minimal 1 bulan sekali gotong royong membersihkan pasar ya. Itu dilakukan internal kami loh, dan tidak pakai biaya siapapun. Artinya internal kami. Padahal sebenarnya yang kayak gitu malah ya beliau-beliau yang mungkin di UPT kan, dia kan memang bekerja untuk melayani warganya, dan kami warga, terlepas kami mau di pasar sebagai pedagang, ini warga Rembang, kita punya pelayanan itu. Oke, perjuangan yang cukup panjang oleh pedagang pasar Kota Rembang, entah survei dan lain sebagainya. Mungkin Bu Tuti yang bisa bercerita, intimidasi apa selain yang dalam tanda kutip digendruwoni nih pasar ini akan diambruke gitu. Ditakut-takuti apa ya? Pernah yang jenengan mungkin pas survei terus kemudian ada intimidasi dan lain sebagainya. Ya itu dia Mas, dan itu kan trauma. 2012 kan itu ada, dulu kan sebelum 2012 kan itu ada isu pemindahan pasar. Betul. Ya, itu kan dulu kan pihak investor asing yang menangani. Wacana itu baru wacana dan pasar kebakaran. Dan kadang kan pedagang itu takut kalau dibakar kan seperti itu. Takutnya nanti kalau ada kebakaran
sekarang. Terus kita P3R gimana menjaga jaga-jaga supaya tidak ada sabotase. Kita ambil tenaga keamanan dari Babin Desa Sumberjo 2 orang. Itu P3R sendiri? Iya, kita yang merekrut itu? Iya, swadaya. Pasang CCTV. Itu semenjak muncul wacana ada seperti itu. Artinya ini ya. Kita meskipun sampai, memang intimidasi itu tidak ada. Kita sampai urunan itu swasembada sendiri untuk bisa menjaga pasar kita ya. Mulai dari CCTV, kebersihan. Yang jaga itu 3 orang ya, 3 orang dari warga. Dulu 3 orang, terus kemarin 2 orang. 2 orang. Nah, sementara ini Per Oktober kemarin kita cabut. kita berhentikan dulu. Sampai merekrut orang untuk Jalan menjaga hampir pasar. berapa? 8 bulan sekitar. Lupa. Ya sekitar 8 bulan, setahun kurang, 4 bulan. Yang periode belakang ini. Yang periode belakang ini tambah Terus itu seperti tadi yang sisanya. memperbaiki pasar depan, Nggih. itu juga P3R urunan pedagang sendiri, ganti pakunya rusak, memperbaiki goro-goro, itu pedagang urunan Sampai secinta itu iya. pedagang Karena pasar. apa? Prinsip saya seperti gini mas, karena kita hasilnya dari pasar itu kita merasa memiliki, karena apa? Buat membesarkan anak, buat mencari nafkah, kita ada di situ. Seperti itu apa kemarin itu pedagang itu yang blok pakaian ya, kalau blok barat itu kan memangnya kan sampahnya banyak. Kalau blok pakaian kita itu pengurus, teman-teman sudah kita bilangin beli tempat sampah satu-satu, nanti tempat sampah itu sampahnya dibuang di tempat sampah, nanti kalau pulang baru dibuang dirapikan. Itu sudah seperti itu. Kita berusaha Sampai terakhir ada semacam apa? Mati listrik atau konsleting listrik iya. di Kita salah sudah satu ruko. memperbaiki, Ada deket-deket ini sekitar 4 atau 5 bulan lalu ya. Pokoknya setelah Lebaran itu ada semacam konsleting listrik yang memanggil atau menelpon pihak yang berwenang menangani itu. Ya kami, maksudnya bukan kami melapor ke UPT atau apa untuk membantu, enggak. Kita punya link untuk datengin ke pasar. Ya kalau maksudnya tidak P3R salah lah. itu, Ya. selama habis Lebaran sampai sekarang itu kita manggil pihak PLN sudah 3 kali. Karena ada call setting listrik. Iya, kita sendiri. Oh, artinya memang kan Semakin solidnya sampai ke situ-situ lah, gitu artinya seperti itu. karena kan memang sudah Pak, semua orang sudah, termasuk saya meyakini pasar ora gelem dipindah ya besok bakal dibakar ini gitu. Itu lumrah kan ya. Iya, tapi jangan Pemikiran sampai. seperti itu. Tapi memang jangan sampai amit-amit sebelum bayi saya gitu kan. Tapi dari pedagang sedemikian rupa menjaga pasar seperti itu. Kita seperti apa? Kadang pas bunga rusak kita ganti, gimana apa pasarnya biar kelihatan bersih, rapi, itu kita pengurus sudah berusaha semaksimal mungkin. Banjir di Tapi titik tengah barang. pihak pengelola pasar itu semakin lama malah semakin membiarkan. Semakin dibiarkan, seperti sampah, tenaganya jarang dibersihkan. Kadang itu apa, sampah itu pun sudah, pedagang sudah dimasukkan tempat sampah, tinggal ngambil pun tidak diambil. Seperti itu mas. Saya izin menambahkan tadi terkait dengan pertanyaan masalah berita yang beredar dari Pemkab, utamanya dari Dindakop ya. Yang mengatakan tadi saya sampaikan sudah ada benarnya juga terkait dengan kemacetan tadi, benar yang disampaikan. Tapi ada salahnya yaitu terkait dengan luasan lahan yang beliau mengatakan hanya 8.000 itu salah. 0,8 hektar. Iya, 0,8 hektar. 8.000 meter. Ya. Terus kemudian terkait dengan berita itu kami sudah mengimbau lewat WA ya, kepada semua pedagang supaya tidak usah terlalu risau terkait dengan berita, nyantai saja. Jadi kami menyarankan pada semua pedagang, pokok intinya sampai berjualan dengan harapan dagangannya laris, mendapatkan uang. Amin, amin. Kemudian berdoa juga supaya nanti pasar bisa direvitalisasi atau dibangun di tempat yang Di tempat itu. Saat ini. itu. Tapi kayaknya juga sering-sering ini Pak ya. Akhir-akhir ini sering doa bersama juga ya. Iya, kemudian terkait dengan keamanan gitu. Keamanan memang kami sudah pernah mengambil tenaga dari Sumberjo, tidak jauh-jauh ya. Tenaga dari tetangga kita, memanfaatkan mereka yang tidak punya pekerjaan, sehingga kami beri imbalan seperti dengan UMR lah ya, 1,8. Berjalan 4 bulan dan per Oktober kemarin kami
cabut karena situasi pasar lagi lesu lah. Kemudian terkait dengan kebersihan kami juga membeli pot tempat-tempat sampah yang kita tulisi P3R. Nanti mungkin kalau panjenengan masuk pasar bisa lihat itu. Dan itu ada semua. Ada tempat sampah itu. Kemudian di perorangannya ada tempat sampah yang kecil sehingga nanti pada saat kita kukut itu tempat kecil tadi ada kotorannya nanti kita pindah ke tempat yang lebih besar itu yang kita sediakan. Pasar itu sendiri sebenarnya sudah mulai aktif sejak berapa tahun sih? Pasar Kota Rembang yang saat ini. Sejarah ya. Tahun pinter Mas? Sudah cukup lama ya? Waduh, sudah cukup Dari lama. foto yang beredar ya. Sudah turun-temurun. Kelihatannya ya era-era 60-an sudah ada itu. Dan itu kan memang selayaknya itu sudah peninggalan ini kan sebenarnya nenek moyang. Iya. Kenapa kok pasar dibangun di situ, digunakan aktivitas berdagang seperti itu. Terlebih memang kan resiko persaingan perdagangan itu yang menjadi acuan P3R salah satunya gitu ya untuk melakukan penolakan yang seperti disampaikan Mas Nizar tadi. Atau mungkin barangkali settingannya seperti ini. 2023 tetap akan membangun pasar di lokasi Pasar Kambing. Dibangun terlebih dahulu tuh oleh pemerintah. Pasar Kota Rembang. Tetap, tapi ini dibangun di Pasar Kambing. Setelah bangun, selesai, terus kemudian udah kelihatan pasar. Itu nanti pastikan jika orang pasar dan lain sebagainya, pedagang, pembeli dan lain sebagainya, itu kan apakah terus mulai melirik atau bagaimana? Kalau dengan settingan seperti itu. Umpama. Karena memang kan bahasanya seperti ini. Iya. Pembangunan pasar, bukan relokasi pasar. Pembangunan pasar di Pasar Kambing. Judulnya kan seperti itu. Dengan anggaran pemerintah pusat 120 miliar tahun 2023-2024. Kalau dibangun dulu tuh Pak, gimana Pak? Umpama. Itu memang yang disampaikan berkali-kali demikian dari pihak PMK. Okay. Jadi pasar nanti akan saya bangun dulu. Nah, jadi baru sampean tak pindah. Okay. Tanpa dikenai biaya, di tempat baru gratis. Tapi kalau langsung dipaksakan, udah langsung dibangun gitu gimana? Ini kami kan juga punya, tadi di depan kami saya sampaikan bahwa kami juga punya link di Jakarta. Okay. Kami yakin sampai hari ini bahwa di tahun 2023 nanti tidak akan ada anggaran untuk pembangunan pasar. Oke, siap. Tapi tambah sedikit Mas, ada hal yang insya Allah mampu saya pahamkan ke masyarakat. Artinya seperti ini, kata gratis jangan langsung dimaknai sebagai gratis. Yang perlu masyarakat tahu dan mungkin disaksikan, nanti kan ini disaksikan audien pedagang yang 1663 tadi. Termasuk Pak Bupati harapan kita. Ya, termasuk Pak Bupati atau yang dinas terkait seperti Indakom maupun Disub dan lain sebagainya. Kata gratis itu banyak hal di dalamnya, artinya kepengurusan kita pindah itu ya kita kan ada akomodasi yang harus menaikkan atau mengangkut barang kita yang sebelumnya dari A ke posisi B. Terus nantinya untuk mengatur alur kelistrikan dan bagaimana pembiayaan dan lain. Artinya tetap ada pengeluaran. Kak Ketang itu 1-2 juta di awal. Untuk dari para pedagang. Iya, jadi saya yakinkan kembali minimal internal kami lah khususan 1663 pedagang. Jangan lantas memaknai kata gratis itu semudah itu. Karena apapun yang nantinya menjadi keputusan baik politik maupun kebijakan program, mesti ada kos biaya yang masyarakat keluarkan untuk dagangan kita sendiri. Nah itu, terima kasih. Tambahan, Mas. Iya. Jadi yang disampaikan oleh Pemkab ini menurut saya memang kurang adil karena beliau mengatakan demikian karena tujuannya adalah hanya pindah dan pindah dengan anggaran APBN. Seandainya nanti dibangun di tempat yang sekarang pun gratis karena pakai APBN. Jadi bukan gratisnya itu kalau dipindah ke sana. Tetapi kalau dibangun di tempat sekarang pun nanti juga akan gratis pedagang ini. Terkecuali anggaran lain yang seperti disampaikan oleh Mas Nizar tadi. Terakhir Pak, harapan jenengan sendiri Pak tentang, atau mungkin bisa jenengan bertiga, harapan tentang pro kontra ini. Saya yakin kok pasti P3R capek Pak selama 6 tahun. Konkretnya 2018 sampai 2022. Terus berpolemik seperti ini. Saya yakin capek. Harapannya seperti apa Pak? Harapannya dari kami, terutama para pedagang pasar Kota Rembang ini,
kami kan siap hari Kamis ya, terkecuali hari Kamis yang memang tidak ada waktu. Jadi Kamis yang kita betul-betul longgar waktunya, kita mengadakan doa bersama. Kirim doa kepada, kan di sana ada pendiri pasar dulu ya, atau katakanlah sesepuhnya. Yang satu adalah Syekh Al-Kasan Bilal Al-Farizi. Kemudian yang kedua adalah Mbah Suro Dipoyono. Kalau Mbah Suro Dipoyono ini menurut cerita makamnya di dalam pasar. Tapi tidak terbentuk. Tidak terbentuk. Makan ya. Gitu. Kalau tugas pasar ini kirim apa namanya itu, setiap malam Jumat itu bunga ya. Petugas pasar ya, bukan dari P3R. Itu malam Jumat di dekatnya pohon yang ada di barat sana. Di barat. Itu menurut ceritanya adalah tempatnya pemakaman atau Mbah Suro Dipoyono tadi. Beliaulah yang Ya, kemudian dengan tujuan kami kirim doa itu untuk mengetuk langit supaya, harapan kami supaya pejabat di Pemkab ini terketuk hatinya lah. Mendengarkan apa yang kita inginkan. Kami pedagang ini kan rakyat kecil ya. Beliau adalah pemangku kebijakan. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berdoa ini membuat beliau-beliau ini hatinya terbuka sehingga mengizinkan atau memberikan kesempatan pada kita untuk pasar dibangun di tempat yang sekarang kita tempati. Harapan kami ada itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Tuti atau Pak Nisat. Bu Tuti dulu. Bu Tuti Rian. Kalau harapan dari kita semua ya Mas ya, ini itu sesudah 2023 kan memangnya anggaran tidak ada ya. 2024 Pilpres. Betul. Nah, kepinginnya kita pengurus dan pedagang 2024 kalau bisa kita mengajukan permohonan lagi pembangunan pasar di tempat itu sesudah ganti bupati dan ganti presiden. Kita kepinginnya pengurus mengajukan surat permohonan ke PUPR lagi. Untuk pembangunan di lokasi pasar saat ini. Revitalisasi. Dari APBN kan pedagang kan gratis, tidak mengeluarkan sama sekali biaya. Oke, Martin, Mas Izar mungkin Mas. Siap. Singkat padat. Kalau beliau sudah membahas dari sisi dan konteks keinginan dan pembangunan, saya lebih kepada ke publik. Hari ini mungkin yang saya lihat atau beberapa memang saya mengecek Facebook, baik Instagram yang selalu mengupdate terkait pasar. Nah, pandangan masyarakat hari ini, saya kira jangan hanya langsung terkecoh, kami ini pedagang pasar atau internal pasar, anti atau nggak mau dipindah atau anti pembangunan. Satu hal, fakta yang ada, kami sangat benar-benar cinta dan sadar akan kebersihan, akan ketertiban pasar. Bahkan kami bahu-membahu untuk pengadaan bak sampah itu dari kita ya, ini jelas beliau dan beliau ya, dan beliau ini juga selalu gotong royong, minim memang 1 bulan sekali, artinya di luar kepengurusan UPT maupun dinas luar itu. Nah, jadi beliau juga punya putra maupun putri, dan kami ini juga merupakan ada pedagang sekarang, ada yang banyak yang sudah maksudnya baru nikah, artinya milenial lah, pedagang baru, pengusaha muda. Dan itu juga kami sangat wajar kalau misal anak-anak muda atau bahkan di luar ya, kami bantu untuk coba pandangan jenengan, jangan hanya 1-2 data yang di blow up di media. Masalah beliau yang punya kekuasaan itu memberitakan seperti ABC. Tapi mohon, kami juga kan berada di pasar. Ada berkunjung kami monggo legowo. Mau jenengan dari LSM, mau jenengan berpatokan dari organisasi pemuda apa. Kita coba kasih data yang valid, bukan hanya versi kita, tapi kita udah uji, baik ke pusat, maupun ke provinsi, maupun ke daerah, monggo. Jadi kami legowo untuk memvalidkan pemahaman atau mungkin info yang Anda dapatkan dari internal pasar atau sekitaran yang ada di pasar, agar tidak lantas menjadi polemik di kemudian hari. Ini kan merupakan hal yang sangat kita tidak inginkan. Nah, itu aja, kami berterima kasih kalau misalkan keberadaan kami juga sangat-sangat memang baik itu membantu pedagang dan membantu sedikit banyak kemaslahatan
di warga sekitar. Karena kami kan pejuang ekonomi, Pak. Ini mau mendekati betul. resesi global. Ya harapannya ya ayo kita bangun bersama-sama membangkitkan ekonomi Rembang melalui pedagang tradisional pasar. Terima kasih. Oke, kalau saya sendiri sebagai masyarakat, gitu ya. Oke, saya sebagai masyarakat. Siap. Polemik pro kontra pemindahan pasar Kota Rembang. P3R punya data, Pemkab punya data. Kalau ini terus-terusan dilakukan, hanya akan ada saling klaim. Klaim. Selesai kalau kita lakukan dengan rasa, dengan hati. Pak Bupati mau menemui P3R, P3R bisa nyelondohi Pak Bupati. Itu saya rasa mungkin sebagai masyarakat bisa selesai. Karena kalau hanya leher ke atas mungkin ya ini saling klaim. Gitu. Kalau saya bisa. Nah harapannya setelah ini kita bisa bicara dengan pihak Pemkab untuk memberikan jawaban juga. Iya sih juntrungannya pemindahan pasar Kota Rembang. Ngoten nggih? Nggih. Sepakat. Ya, Tentang sepakat. rasa. Tetapi Iya. ada tetapinya. Nggih. Kami ini kan sudah sering mengadakan pertemuan ya, tiap bulan sekali pertemuan, dan apabila ada kepentingan lain tidak harus menunggu 1 bulan kita ketemu dengan pengurus yang lain. Oke lah, kami sepakat apabila ada pertemuan dengan Pemkab atau dengan DPR. Tapi kami ini sudah punya kesepakatan bahwa kita tidak akan, sementara ini tidak akan mengajukan permohonan audiensi. Tetapi apabila dari Pemkab atau Dewan menghendaki kita ketemu, harus ada surat undangan. Oke, begitu. Karena kami Baru kita sudah sering berupaya ke sana, P3R tidak tapi mereka akan nggak respon. meluncurkan audiensi Iya. lagi, permohonan audiensi lagi. Kita Tapi balik kalau sekarang. sana memberikan ini, Kami sangat siap, terbuka. Iya. kami siap, sangat legowo. Dan jangan dibatasi orang. Iya. Dan semoga saja ngobrol saru ini besok bisa mempertemukan dua belah pihak, malah alhamdulillah. Ya. Ya alhamdulillah, monggo siap, Gitu ya. siap. Semoga saja itu bisa dapat dukungan. Gitu nggih. Terima kasih Pak Tono, Bu Tuti, Mas Nizar dan Siap. Mas Hiri yang ada di balik layar sudah ikut ngobrol di sini. Setidaknya masyarakat tahu gitu. Karena yang selama ini beredar hanya lewat media, adu statement antara kedua belah pihak ini. Gitu. Semoga saja setelah ini kita bisa tahu lah. Terima kasih banyak sekali lagi. Apabila ada salah kata mohon maaf. Tetap di Ngobrol Saru. Santai tapi seru. Terima kasih.